tangan kepada orang tua, karena itu berarti sujud kepada orang tua. Tentunya pemahaman yang salah ketika menyamakan antara sungkeman dengan sujud. Karena sungkeman itu merupakan takdiman wa ikroman, rasa hormat kepada kedua orang tua, bukan menyembah orang tua. Dan itu hanya ada di Indonesia. Ini fakta ya, karena saya keliling di kota-kota, di desa-desa di Mekah, dan tidak ada sama sekali. Gus, dengan adanya tradisi yang seperti ini di Indonesia, hanya ada di Indonesia, dan itu mungkin dunia nggak ada, cuma di Indonesia doang. Itu artinya bahwa wajar ketika euforia itu ada di negara kita ini. Menurut saya sangat wajar, dan selama tidak bertentangan dengan syariat, saya pikir nggak ada masalah untuk terus kita lestarikan. Contoh begini, budaya kirim hamparan, hampers dan sebagainya, ngasih angpau dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya bagian dari sedekah. Cuman kemasannya saja yang kemudian dibuat seperti itu. Bagi saya nggak ada masalah. Kemudian kayak festival takbir malam Idul Fitri, itu pun kan ayatnya ada, walaitu kabirullah ala mahadakum. Artinya apa? Euforia dan semangat umat Islam di Indonesia itu justru kemudian perlu dicontoh oleh negara lain. Merayakan kemenangan seperti itu. Walaupun tentunya euforia yang tidak boleh kebablasan. Kayak di beberapa tempat niatnya festival takbir malah kadang-kadang disertai dengan tawuran. Nah, itu euforia yang berlebihan. Malam takbiran malah ada yang menenggak miras dan alkohol. Itu euforia yang berlebihan. Tapi kalau tradisi-tradisi lain kayak sungkeman, halal bil halal, syawalan dan lain sebagainya, itu menurut saya justru harus dilestarikan dan menambah hasanah karakteristik bangsa Indonesia. Tapi mau coba untuk itu nggak, Gus? Di edukasi ke sini setelah pengalaman yang kemarin, Gus? Iya, justru itu kalau saya pribadi menambah kecintaan saya terhadap Indonesia. Bahwa sekian banyak tradisi yang ada di kita itu tidak ada di negara lain. Tidak ada negara lain. Dan sekarang negara-negara kayak di Malaysia, kemudian di Brunei Darussalam, itu ya mengikuti euforia yang ada di Indonesia. Artinya kita bangga dong sebagai anak bangsa gitu. Toh itu tidak bertentangan dengan syariat. Contoh begini, ciri orang bertakwa itu kan wal afina anin nas, saling memaafkan, memberikan maaf dan minta maaf. Maka kemudian saya membuat quote, memaafkan itu adalah kemenangan terbaik. Lah, memaafkan di Indonesia dalam bentuk apa? Dalam bentuk halal bil halal. Itu kan halal bil halal itu maknanya apa? Saya menghalalkan segala kesalahanmu kepada saya dan kamu menghalalkan semua kesalahan saya. Kan keren. Bentuknya dibuat tradisi. Yang tradisi ini tidak bertentangan dengan dalil-dalil agama. Ya, jadi fine menurut saya. Sebenarnya ada contoh negara-negara mana yang mulai mengikuti tradisi yang saya melihat ada di Malaysia, kemudian Brunei Darussalam, Singapura, yang mungkin itu juga merupakan pengaruh dari teman-teman kita yang kerja di sana, gitu. Yang kerja di sana. Alasannya apa, Gus, dari pihak sana akhirnya mau nih mencontoh Indonesia dengan euforia seperti itu? Ya, kalau alasannya mungkin semangat keislamannya ini terjaga, semangat berlebarannya ini kemudian perlu dicontoh itu. Sebulan penuh kemudian kita berpuasa dengan segala formalitasnya seperti taraweh yang merupakan rutinitas setiap malam yang kita lakukan, kemudian sahur dan lain sebagainya. Ketika kita keluar dari bulan itu boleh dong kita bisa berpuasa sebulan penuh kemudian sebagai bentuk syukur merayakannya. Kan itu juga nggak ada larangan. Selama tidak berlebihan, karena dalam prinsipnya dalam beragama itu tidak boleh berlebihan. Karena innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Gus, artinya banyak nilai di balik perayaan Idul Fitri ini ya? Ya, jadi sekali lagi tradisi-tradisi yang bagus itu menurut saya yuk sama-sama kita jaga. Jangan kemudian malah dikatakan bid'ah, ini tidak ada ajarannya dan lain sebagainya gitu. Kalau kemudian orang mengatakan itu kan tidak ada dalilnya, pertanyaan saya sederhana, ada nggak larangannya? Kan nggak ada larangan dalam beragama seperti itu. Tapi ada rencana ke depan mungkin keluarga dan kerabat gitu pengen diajak lebaran di sana, Gus? Ya, kemarin saya beberapa teman artis, enak nggak Gus di sana? Kalau ngomong enak nggak enak, ya jelas enak di Indonesia dong. Tetapi kan kita butuh merasakan nuansa yang berbeda. Kalau saya sebenarnya kemarin hanya ngejar malam 29 Ramadan. Sama pengen merasakan sholat id di Masjidil Haram. Kalau sholat Idul Adha kan sering karena beberapa kali kita naik haji. Dan alhamdulillah tahun ini kita juga dapat undangan. Saya tadi baru dari Kedutaan Besar Arab Saudi. Saya dapat undangan untuk menghadiri pelaksanaan ibadah haji tahun ini dengan membawa beberapa teman artis yang mempunyai follower banyak. Nah,
Jadi saya tadi ke sana ketemu dengan duta besar, yang mulia duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Saya diundang sama istri saya dan kemudian saya diminta untuk membawa 3 artis cewek dan 3 artis cowok untuk bisa berangkat ke sana. Siapa tuh, Gus? Saya sudah kontak sama Rizky Bilar dan Lesti karena mereka minta yang followernya banyak. Kemudian saya udah kontak Mas Dedi dan insya Allah Mas Dedi juga bersedia kalau besok pagi saya ketemu dengan Rizky Bilar sama Lesti untuk fake mengklirkan itu. Kemudian saya juga udah kontak Raffi Ahmad, tapi Raffi Ahmad masih belum fix karena jadwal beliau yang begitu padat. Tapi kalau untuk Mas Dedi sama Rizky Bilar dan Lesti insya Allah fix. Atta, Ngomongin soal Atta, Mas Gus. Dedi. Atta kemarin agak susah karena kan dia masih punya baby yang si siapa namanya, si Amina ini belum bisa ditinggal-tinggal kan, belum bisa tinggal-tinggal. Mungkin nanti rencana saya juga pengen ngomong sama mereka bisa nggak ditambah 1 lagi. Gitu. Saya tadi karena besok pagi saya ketemu lagi. Salah satunya ya Atta. Itu berhaji ya Gus ya? Haji. Jadi kan pemerintah Arab Saudi itu kerajaan melalui Kementerian Haji biasanya memberikan undangan kepada selebriti atau kepada tokoh publik. Kebetulan memang niat saya tahun ini haji karena saya nadar istri saya habis cancer, kalau sembuh saya niatkan untuk haji. Alhamdulillah istri saya sembuh, saya udah siap dengan tabungan mau berangkat, malah dapat undangan. Berat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gua baik sama kalian sih. Panggilan. Gus, pertimbangan waktunya gimana Gus terhadap artis-artis tersebut Gus? Iya. Karena mengingat Makanya kita range jauh hari. Ini kan kemungkinan range-nya itu antara 1 Juli sampai 15 Juli. Jadi kita nggak sampai 40 hari atau 25 hari. Kita mungkin hanya ngambil 14 sampai 15 hari. Jadi yang pokok-pokoknya saja diambil, selesai pulang. Karena kan terlalu lama pasti teman-teman artis itu nggak bisa. Yang kemudian kemarin saya agak banyak memberikan penjelasan kepada Mas Dedi. Karena saya tahu dia sibuk, makanya jauh hari saya telepon. Bro, mau nggak? Terus dia bilang, kemungkinan kalau gua berangkat sama lu, gua mau. Maka nanti habis ini saya mau ke sana. Ini kan termasuk endorse. Mas Dedi mau nggak berangkat? Ini kalau ini sebenarnya bukan endorse, Undangan. karena mereka tidak punya kepentingan apapun. Kita tahu Undangan. undangan. Kalau endorse itu kan kayak beberapa waktu lalu kita diminta untuk berangkat haji atau umroh, itu melalui sebuah perusahaan promosi lah, kita nggak mau. Kalau ini sepanjang tadi yang pembicaraan saya dengan teman-teman embassy nggak ada permintaan apapun dari mereka. Yang penting Ustadz bawa teman-teman itu untuk berangkat. Supaya tahu haji itu seperti ini. Jadi yang fix siapa aja Gus? Sampai hari ini yang konfirmasi baru si Rizky Bilar sama Lesti, kemudian Mas Dedi. Nah nanti sisanya siapa saya kurang paham. Awalnya saya mengajak Via Valen, tapi kebetulan Via Valen ada acara, dia nggak bisa. Jadi jatuhnya ke saya itu menurut dia setelah sekian banyak diseleksi, pertimbangan 1, 2, banyak lain hal, kemudian Ramadan kemarin saya ditelepon, kok ini nomor Arab. Akhirnya saya call back, ternyata sekretaris kedutaan Arab Saudi, Mr. Fahad. Ya alhamdulillah lah. Makanya saya bilang toh, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Iya betul. Allah. Ya siapa tahu nanti toh, bisa nggak bawa wartawan? Doa saja. Gitu. Amin. Husnudon saja ini. Setidaknya videonya kirim ya Gus. Siapa tahu kan nanti habis ini linknya berita kalian keren tak kirim ke kedutaan. Oke. Makanya cepet naikkan. Gus, sampai sejauh ini kapan deadline terakhir dari mereka, batas waktu? Ini kita diminta untuk mengirimkan kurikulum vitae. Kurikulum vitae saya, beserta istri, kemudian teman-teman yang saya ajak itu. Karena tadi dia bilang, Mr. Ambasadornya, pokoknya Gus Miftah berangkat, tiket, hotel, fasilitas nanti semuanya dari kami. Seperti ini. Ya alhamdulillah lah, kita juga nggak nyangka. Saya sendiri sudah menyiapkan tabungan karena memang saya nadar ya, istri saya harus berangkat haji gitu. Tapi ternyata Allah kasih kemudahan dengan cara ini. Gue sama istri ya? Saya sama istri. Saya bilang, saya bisa berangkat kalau sama istri. Kalau cuma saya sendiri saya nggak mau. Mendingan saya bayar karena saya udah beberapa kali kan istri saya belum. Udah nazar. Karena saya memprioritaskan istri saya. Deadline Oke. dari mereka? Kenapa? Deadline dari mereka? Minggu ini untuk kirim kurikulum vitae ke CV-nya. mereka. Karena kurikulum vitae CV-nya itu akan dilihat oleh ambasador, kemudian dibawa ke Kementerian Haji, baru di ACC. Oke. Di ACC.